Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Perjuangan IP. Kita akan melanjutkan materi pilar NKRI subtes Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Baik, kita lanjutkan dari part sebelumnya. Kesatuan politik. Yang pertama, bahwa wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua itu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian kita masuk ke poin B, teman-teman, kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air, teman-teman. Kemudian yang kedua, tingkat keperkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang C, kesatuan sosial budaya, teman-teman, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan masyarakat harus merupakan kehidupannya serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa, teman-teman. Kemudian yang D, kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, teman-teman. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Pemahaman mendalam mengenai wawasan Nusantara ini krusial dalam ujian CPNS ya, teman-teman. Karena pemerintah sering mengeluarkan soal-soal seperti kasus pertahanan perbatasan seperti sengketa Laut Natuna Utara atau pengelolaan pulau-pulau terluar yang menuntut teman-teman menganalisis tindakan paling tepat berdasarkan prinsip kesatuan geopolitik ini ya. Kemudian kita masuk ke bab 5 poin yang kedua, teman-teman. Dalam hal ini adalah sistem tata kelola pemerintahan, yaitu hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, dan mitigasi disintegrasi, teman-teman. NKRI sebagai negara kesatuan tidak berarti dikelola secara sentralistik absolut seperti pada masa Orde Baru. Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, desain tata kelola pemerintahan Indonesia bergeser secara revolusioner ke arah desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah, teman-teman. Pengelolaan keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu dinamika paling kompleks dalam pilar NKRI. Kegagalan mengelola hubungan ini dapat memicu sentimen ketidakadilan daerah, yang pada tingkat paling ekstrim bisa berujung pada gerakan separatisme dan disintegrasi bangsa. Kita masuk ke poin yang pertama, dasar hukum ketatanegaraan otonomi daerah, teman-teman. Konstitusi Indonesia secara tegas mengatur urusan otonomi daerah dalam bab 6 pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi pasal-pasal ini merupakan operasionalisasi dari bentuk negara kesatuan yang menghargai lokalitas, yaitu pasal 18 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di dalam pasal 18 ayat 5 berbunyi pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam hal ini kata dibagi atas dalam pasal 18 ayat 1 memiliki makna filosofis hukum yang sangat dalam, teman-teman. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan sejak lahirnya, bukan gabungan dari negara-negara kecil yang menyatukan diri. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan asli kemudian membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
lalu menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah tersebut melalui undang-undang organik yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, teman-teman. Yang kedua yaitu ada 3 asas tata kelola pemerintahan daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan di NKRI terdapat 3 asas utama yang dikombinasikan secara seimbang, teman-teman. Yang pertama itu desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan desentralisasi, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang mana dalam hal ini menjadi urusan rumah tangga daerahnya, ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu dekonsentrasi. Dalam hal ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Gubernur dalam hal ini memiliki 2 topi sebagai kepala daerah otonom provinsi, produk desentralisasi, dan sebagai perpanjangan tangan presiden di daerah atau produk dekonsentrasi. Tugas pembantuan atau Madbiwain, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan atau desa, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Baik teman, kita masuk ke poin yang ketiga yaitu pembagian urusan pemerintahan menjadi kedaulatan tetap utuh. Untuk mencegah daerah bertindak layaknya negara bagian yang merdeka, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 kategori yang sangat ketat, teman-teman. Yang A, urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak boleh didesentralisasikan ke daerah dalam kondisi apapun. Jika daerah membuat aturan sendiri mengenai urusan ini, maka aturan tersebut batal demi hukum karena melanggar pilar NKRI, teman-teman. Di sini terdapat 6 urusan pemerintah yang absolut, yaitu politik luar negeri, yaitu menandatangani perjanjian internasional dan membuka hubungan diplomatik. Yang kedua adalah pertahanan, mendirikan angkatan bersenjata, kemudian menyatakan keadaan perang. Yang ketiga keamanan, yaitu mendirikan kepolisian nasional dan menindak terorisme berskala nasional. Yang keempat yaitu justisi, mendirikan lembaga peradilan seperti MA dan MK, dan memberikan gerasi dan amnesti. Kemudian yang poin yang kelima moneter dan fiskal nasional, yaitu mencetak keuangan, menetapkan kebijakan suku bunga, dan mengendalikan inflasi nasional. Kemudian ada agama yang keenam, menetapkan hari libur keagamaan nasional dan pengakuan resmi agama, ya teman-teman. Oke, di sini ada pengaplikasian dalam soal HOTS, yaitu skenario di mana sebuah pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan daerah atau perda yang melarang peredaran mata uang rupiah tertentu atau membuat pengadilan pidana sendiri di luar sistem Mahkamah Agung. Pilihan jawaban Anda sebagai ASN yang benar harus menyatakan bahwa perda tersebut wajib dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena telah melanggar batas wewenang urusan pemerintahan absolut. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk ditonton part sebelum-sebelumnya teman-teman. Sampai jumpa juga untuk di part selanjutnya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.